Saat ini tidak ada media arus utama yang secara serius mempertimbangkan disintegrasi kolektif Eropa. Semua negara anggota utama, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Polandia dengan jelas menyatakan dukungan penuh terhadap Uni Eropa. Dan pembacaan Eurobarometer terbaru menunjukkan dukungan publik yang mendekati rekor, yaitu 74%. Sebuah angka yang disambut antusias oleh pemimpin blok tersebut, Ursula von der Leyen. Namun, ketenangan yang tampak ini hanyalah kedok yang menutupi tantangan berat yang dihadapi Eropa. Sebagaimana ditulis Joseph Janning dalam majalah triwulanan Jerman Internationale Politik, untuk pertama kalinya, berakhirnya Uni Eropa merupakan skenario yang realistis. Fondasi integrasi sedang runtuh, dan kekuatan sentrifugal mengintensifkan proses disintegrasi. Memang, api yang membara atau berkobar penuh di dalam batas-batas kuasi kekaisaran Eropa mengharuskan pernyataan kasus ini secara gamblang. Uni Eropa sedang berjalan menuju kehancuran, dan gejala-gejala fenomena ini terlihat di mana-mana saat ini. Perang di kawasan pinggiran timur memasuki tahun keempat, dan terlebih lagi perang ini telah merambah negara-negara Uni Eropa yang menjadi korban perang hibrida Rusia. Secara ekonomi, industri Eropa menghadapi dua serangan, ditantang oleh barang-barang Tiongkok yang dijual dengan harga dumping dan kebijakan tarif agresif pemerintahan Donald Trump. Memasuki era AI, Eropa hampir tidak memiliki perusahaan teknologi besar dan pasar modalnya masih terfragmentasi. Permasalahan ini tercermin jelas di jantung ekonomi benua ini, Jerman, yang perekonomiannya sedang berjuang untuk menemukan pijakannya dalam realitas baru. Belum lagi masalah migrasi yang terus-menerus dan belum terselesaikan, serta biaya energi yang sangat tinggi. Dan ini baru awal dari wabah Eropa. Itulah sebabnya para pesaing geopolitik sudah memperhitungkan potensi perpecahan Uni Eropa dalam perhitungan mereka. Apakah Uni Eropa akan bertahan hingga tahun 2035? Masih menjadi pertanyaan terbuka, ujar Profesor Tiongkok Zhang Weiwei. Hal ini sendiri tidak berarti bahwa Uni Eropa sudah berada di ambang kehancuran. Namun, rantai sebab akibat yang logis memaksa kita untuk menanggapi kemungkinan tersebut dengan serius. Kekuatan politik sudah mulai menguat dan menyalahkan proyek Eropa atas situasi saat ini, dan tidak selalu dengan argumen yang salah arah. Jika gerakan-gerakan ini secara kolektif berkuasa, mereka dapat dengan cepat menyingkirkan gagasan integrasi pan-Eropa. Mengapa? Terlepas dari semua ini, Eropa masih membutuhkan Uni Eropa. Mengapa Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir justru menjadi simbol kelumpuhan, bukan kesuksesan, dan apa yang dapat dilakukan benua lama untuk kembali menjadi kuat dalam keberagamannya? Itulah fokus Good Times, Bad Times kali ini. Pada pertengahan 1980-an, sejarawan Inggris Paul Kennedy melakukan tantangan monumental, menganalisis dan menawarkan semacam metasintesis kekuatan-kekuatan yang menyebabkan beberapa kekuatan besar bangkit dan yang lainnya runtuh selama 5 abad terakhir. Hasilnya adalah buku monumentalnya, The Rise and Fall of the Great Powers, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1987. Di bab pertama, Kennedy beralih ke Eropa karena Eropa lah yang mendominasi sebagian besar sejarah dunia selama 500 tahun terakhir. Paradoksnya, Kennedy mencatat di awal bahwa pada tahun 1500, bahkan orang Eropa sendiri tidak akan membayangkan bahwa benua mereka akan terus mendominasi dunia hanya beberapa abad kemudian.
Tiongkok dan India menjulang tinggi di atas Eropa secara demografis dan menikmati kondisi geografis yang jauh lebih unggul untuk mempertahankan populasi yang besar dan kohesif. Yangtze, Sungai Kuning, Gangga, dan Indus membentuk beberapa cekungan pertanian paling produktif di bumi. Selain itu, baik Tiongkok maupun dunia Arab melampaui Eropa dalam pencapaian ilmiah dan peradaban. Kekaisaran Ottoman yang perkasa memanfaatkan warisan ini dan berulang kali melaju jauh ke jantung Eropa sambil memerintah wilayah yang lebih besar dari Kekaisaran Romawi pada puncaknya. Jadi, mengapa Eropa, singkatnya, menang? Kennedy menawarkan beberapa petunjuk yang ternyata penting untuk memahami kondisi Eropa saat ini. Pendorong utama kesuksesan Eropa menurutnya adalah dinamika yang sebagian besar didorong oleh kemajuan ekonomi dan teknologi. Dan ciri khas Eropa pertama yang terbukti menentukan kebangkitannya di masa depan adalah secara paradoks apa yang dianggap sebagai kelemahannya, fragmentasi politiknya. Eropa selalu terfragmentasi secara politik, terlepas dari upaya bangsa Romawi yang gagal menaklukkan wilayah utara Rhine dan Donau. Pusat-pusat kekuasaan yang lebih besar seperti Kekaisaran Charlemagne di barat atau Roskilde di timur hanyalah penyimpangan sesaat yang berakhir bertepatan dengan kematian seorang penguasa, pemberontakan internal, atau invasi eksternal, tulis Kennedy. Hal ini tentu saja merupakan hasil dari geografi benua lama. Banyaknya penghalang alami, gunung, sungai, rawa, hutan selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun, menyulitkan pembentukan pusat-pusat populasi yang besar dan kohesif seperti yang terlihat di misalnya Tiongkok Timur. Namun, seperti yang dicatat Kennedy, bentang alam yang beragam ini mendorong perkembangan dan penguatan otoritas yang terdesentralisasi dengan kerajaan-kerajaan dan wilayah-wilayah lokal sehingga peta politik Eropa pada titik manapun setelah kejatuhan Roma tampak seperti tambal sulam. Akibatnya, tidak ada kekaisaran di Eropa modern awal yang pernah berhasil menaklukkan seluruh benua, dan ketiadaan dominasi benua tersebut akan menjadi unsur penting bagi kesuksesan Eropa di masa depan. Keunggulan utama kedua adalah akses air yang mudah ke Eropa. Benua ini, yang pada dasarnya merupakan semenanjung yang luas, dikelilingi oleh lautan, dan di dalamnya terjalin oleh sejumlah besar sungai yang dapat dilayari. Banyaknya entitas politik dikombinasikan dengan akses yang luas ke jalur perairan, mendorong ekspansi perdagangan, dan akhirnya munculnya wesel, sistem kredit, dan perbankan internasional. Hal ini memberi pedagang swasta tingkat prediktabilitas, sesuatu yang langka pada masa itu. Perdagangan yang sebagian besar tidak diawasi ini dikombinasikan dengan desentralisasi politik, membentuk apa yang dianggap Kennedy sebagai campuran yang luar biasa dan transformatif. Ini bukan berarti kebangkitan kekuatan pasar tidak disadari atau ditentang. Para penguasa feodal yang waspada terhadap kota-kota sebagai pusat perlawanan dan tempat berlindung bagi para budak yang melarikan diri seringkali mencoba membatasi hak istimewa mereka. Namun yang membedakan Eropa adalah tidak adanya otoritas terpadu yang mampu menekan perkembangan komersial. Tidak ada pemerintah pusat yang prioritasnya yang berubah-ubah dapat menentukan naik atau turunnya seluruh sektor. Di seluruh Eropa selalu ada pangeran dan penguasa lokal yang bersedia menoleransi para pedagang dan kepentingan mereka, bahkan ketika semua orang merampok atau mengusir mereka. Para bankir, pedagang senjata, dan pengrajin bukanlah strata masyarakat yang opsional. Mereka adalah strata yang esensial. Cepat atau lambat, sebagian besar rezim Eropa menjalin hubungan simbiosis dengan ekonomi pasar, menyediakan kerangka kerja domestik yang tertib dan sistem hukum yang tidak sewenang-wenang, termasuk untuk orang asing, dan sebagai imbalannya, menerima bagian dari keuntungan yang terus meningkat melalui perpajakan. Jauh sebelum Adam Smith menciptakan frasa tersebut, para penguasa di beberapa wilayah Eropa Barat memahami bahwa hanya sedikit yang dibutuhkan untuk membawa sebuah negara
ke tingkat tertinggi kemewahan dari barbarisme terendah tetapi kedamaian, pajak yang mudah, dan administrasi peradilan yang dapat ditoleransi. Oleh karena itu, desentralisasi dan keberagaman bukan hanya lahan subur bagi kemunculan ekonomi proto-pasar. Keduanya juga bertindak sebagai semacam polis asuransi terhadap kehancurannya. Di kekaisaran yang sangat tersentralisasi seperti Tiongkok, seluruh sistem ekonomi dapat dihancurkan oleh satu dekrit kekaisaran. Fragmentasi Eropa membuat hal itu jauh lebih kecil kemungkinannya. Hal yang sama berlaku di ranah militer dan kekaisaran. Tidak ada satu kekuatan pun yang cukup kuat untuk menaklukkan koalisi negara-negara lain yang terus-menerus membentuk aliansi yang berubah-ubah. Persaingan dalam manufaktur senjata yang didorong oleh persaingan ini memungkinkan Eropa untuk melampaui pesaing globalnya. Dan secara internal, persaingan ini menghasilkan keseimbangan. Inovasi menyebar dengan cepat melalui proses konvergensi yang diadopsi oleh negara-negara tetangga. Semua ini terjadi dalam sistem yang digerakkan oleh pasar. Sistem pasar bebas tidak hanya memaksa banyak condottieri untuk bersaing mendapatkan kontrak, tetapi juga mendorong para pengrajin dan penemu untuk meningkatkan produk mereka guna mengamankan pesanan baru. Di tempat lain, polanya tampak sangat berbeda. Pemerintah Ming mengklaim memonopoli meriam dan para penguasa Rusia, Jepang, dan Mughal India segera melakukan hal yang sama. Mereka memiliki insentif yang jauh lebih sedikit untuk terus meningkatkan senjata api setelah berkuasa. Beralih ke dalam negeri, Tiongkok dan Jepang mengabaikan kemajuan teknologi militer. Didorong oleh perdagangan senjata yang berkembang pesat, Eropa memperoleh keunggulan yang menentukan atas peradaban dan pusat-pusat kekuasaan lainnya. Perlombaan senjata di Eropa juga menunjukkan perlunya pembiayaan usaha berisiko. Usaha yang jika berhasil dapat menghasilkan keuntungan yang tidak proporsional. Disinilah modal Ventura Eropa abad ke-15 lahir. Rumah-rumah dagang Genoa seringkali bersedia membiayai perusahaan-perusahaan Atlantik yang pada akhirnya dapat mengkompensasi hilangnya perdagangan Laut Hitam, sementara jauh di utara, di Newfoundland, perikanan ikan kod dikembangkan secara metodis. Semua ini mencerminkan keterbukaan yang konstan terhadap dunia yang lebih luas, sesuatu yang sulit ditemukan di masyarakat lain pada masa itu. Dengan cara ini, orang Eropa tidak hanya menemukan dunia baru tetapi juga secara struktural siap untuk memanfaatkan peluang tersebut, meletakkan fondasi bagi globalisasi modern. Ledakan pengetahuan semakin memperkuat keunggulan teknologi dan karenanya militer Eropa. Agar kekaisaran lain dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi ini, tidak cukup hanya memperoleh peralatan atau teknologi Eropa, melainkan membutuhkan peminjaman menyeluruh atas ciri-ciri budaya dan sistemik yang membedakan masyarakat Barat dari belahan dunia lainnya. Dalam sintesisnya yang luas mengenai perjalanan panjang Eropa, Kennedy berulang kali kembali ke serangkaian konsep yang sama: desentralisasi, persaingan, pengambilan risiko, keberagaman, dan fragmentasi politik. Beberapa tahun berakhir telah menjadi pelajaran yang tak termaafkan bagi Eropa. Benua yang menganggap pertahanan tak lagi penting diberi pelajaran oleh Putin. Benua yang mengutamakan perlindungan iklim di atas segalanya hanya menemukan sedikit mitra yang bersedia menyamai ambisinya. Benua yang memperjuangkan perdagangan bebas harus menghadapi tarif Trump. Benua yang percaya pada globalisasi menjadi korban runtuhnya rantai pasokan. Benua yang mengklaim peran politik global terbukti hampir tak berdaya di Ukraina tanpa Amerika Serikat. Demikianlah Nicolas Bussey membuka esainya yang suram di Frankfurter Allgemeine yang berjudul Kemunduran Eropa yang Terus Berkelanjutan. Bussey berpendapat bahwa Eropa, paling banter, akan berada di posisi ketiga di belakang Amerika Serikat dan Tiongkok. Paling buruk, Uni Eropa akan runtuh
dan anggotanya akan jatuh ke dalam lingkup pengaruh kekuatan yang lebih besar. Namun, apakah kemunduran Eropa benar-benar tak terelakkan? Di sini jawabannya jauh dari jelas. Sebagaimana kebangkitan Eropa sebelumnya tidak pernah ditakdirkan, kejatuhannya pun demikian. Jika kesuksesan Eropa dulu muncul hampir secara tidak sengaja dari geografi politik yang kebetulan menyediakan lahan subur bagi sistem kelembagaan paling efektif di dunia, kini kesuksesan atau kegagalan jauh lebih bergantung langsung pada keputusan yang dibuat oleh pusat-pusat kekuasaan politik. Itulah sebabnya episode ini mengajukan pertanyaan sederhana. Apa yang dilakukan Uni Eropa dengan benar dan harus terus dilakukan, dan apa yang dilakukannya salah dan harus segera diperbaiki? Respons paling umum dari para pendukung Uni Eropa adalah seruan untuk memajukan. Banyak analis, di antaranya Janning yang telah disebutkan sebelumnya dan Roderick Copperfoods dalam esai serupa, menemukan masalahnya pada hambatan yang menghambat integrasi Eropa. Menurut pandangan mereka, Uni Eropa membutuhkan dorongan integrasi baru, sesuatu yang dapat mengobarkan kembali antusiasme publik terhadap proyek Pan-Eropa. Versi paling berani dari strategi dorong maju ini adalah federalisasi penuh. Jika Uni Eropa kalah dari kekuatan yang lebih besar dan lebih terkonsolidasi, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, Uni Eropa harus menegakkan integrasi internal yang lebih dalam dan membangun tingkat persatuan yang sebanding dengan para pesaing geopolitiknya. Inilah visi dari apa yang disebut Amerika Serikat Eropa. Pada bulan Desember 2023, Mario Draghi, mantan presiden ECB, menyampaikan peringatannya yang terkenal. Eropa berada di persimpangan jalan yang kritis. Untuk menghadapi momen ini, ia berpendapat Uni Eropa harus menjadi satu negara. Mari kita berharap bahwa nilai-nilai dasar yang menyatukan kita akan menjaga kita tetap bersatu. Saat ini, model pertumbuhan telah runtuh dan kita perlu menemukan kembali cara untuk bertumbuh, tetapi untuk melakukan ini, kita perlu menjadi sebuah negara. Apakah ini obat mujarab untuk penyakit Eropa? Federalisasi dan lompatan cepat menuju integrasi yang lebih dalam? Skala pengambilan keputusan terpusat, kebijakan terpadu, atribut yang justru mendefinisikan Washington dan Beijing memang menggoda. Eropa yang sepenuhnya bersatu akan segera menjadi blok ekonomi yang dominan. Di banyak bidang, terutama perdagangan, Eropa akan melampaui Amerika Serikat dan Tiongkok. Di atas kertas, lembar kerja Excel Mario Draghi seharusnya berwarna hijau terang. Potensi ekonomi gabungan Uni Eropa sangat besar, bahkan bisa dibilang masih yang terbesar di dunia. Dari sudut pandang seorang ekonom, seruan federalisasi tampak sangat logis. Namun, perspektif itu secara halus sangat sempit. Bangsa adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar jumlah arus modal. Bangsa-bangsa Eropa telah membangun identitas mereka selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun, secara linguistik dan budaya. Dorongan dari atas ke bawah menuju penyatuan yang lebih mendalam, yang dilakukan di saat terdapat keluhan bersama dan rendahnya rasa percaya, meskipun dimotivasi oleh niat baik, berisiko menghasilkan tidak hanya manfaat yang terbatas, tetapi juga potensi kerugian yang sangat besar. Jenis kerugian yang konsekuensinya sulit diprediksi. Faktanya, hal itu sudah terjadi ketika gagasan persatuan yang semakin erat dimanfaatkan oleh negara bangsa untuk memperluas pengaruh mereka sendiri. Kita cukup mengingat Nord Stream yang konon proyek bisnis murni. Bahwa Uni Eropa belum siap untuk federalisasi dapat ditunjukkan melalui eksperimen pemikiran sederhana. Suatu bangsa, sebuah populasi yang berbagi rasa identitas bersama, dapat menerima situasi di mana wilayah yang lebih kaya mentransfer sebagian surplus mereka kepada wilayah yang lebih miskin untuk menyamakan pembangunan secara keseluruhan. Contoh paling jelas adalah Jerman.
Diperkirakan bahwa setelah penyatuan kembali, Jerman Barat mentransfer 1,6 hingga 2 triliun euro ke bekas wilayah timur. Dan meskipun begitu, produktivitas di sana masih tertinggal sekitar 75% dari tingkat wilayah barat. Bisa dibilang, Uni Eropa juga telah terlibat dalam transfer semacam itu melalui kebijakan kohesinya. Namun skalanya tak tertandingi. Polandia, yang secara nominal merupakan penerima manfaat terbesar selama 20 tahun, menerima sekitar 170 miliar euro, sementara populasinya lebih dari 2 kali lipat populasi bekas Jerman Timur. Secara real, skala transfer Uni Eropa lebih dari 20 kali lebih kecil. Dan PDB kumulatif Polandia selama 2 dekade tersebut melebihi 10 triliun dolar, yang berarti dana kohesi berjumlah kurang dari 2% PDB. Dan dana kohesi hanya mewakili satu sisi persamaan. Keuntungan modal yang diperoleh perusahaan-perusahaan Eropa Barat dari pasar-pasar timur, pasar-pasar yang menerima dana Uni Eropa, jauh melebihi transfer yang berasal dari anggaran Uni Eropa. Seperti yang dicatat oleh Thomas Piketty, antara tahun 2010 dan 2016, Hongaria, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia menerima dana Uni Eropa setara dengan 2 hingga 4% dari PDB mereka. Namun, arus keluar modal yang meninggalkan negara-negara ini selama periode yang sama mencapai 4 hingga hampir 8% dari PDB. Akankah rakyat Belanda, Jerman, atau Denmark saat ini dengan antusias setuju untuk mensubsidi wilayah-wilayah termiskin di Bulgaria, Rumania, atau Polandia, transfer yang nilainya mencapai triliunan euro? Tentu saja tidak, dan tidak adil untuk menyalahkan mereka atas hal itu. Sama halnya tidak adil untuk menyalahkan rakyat Polandia, Rumania, atau Bulgaria karena tidak ingin menyerahkan kendali mereka dan secara struktural didominasi oleh perusahaan-perusahaan terbesar di Barat. Inilah definisi paling sederhana dari perbedaan kepentingan. Selama bertahun-tahun, hal ini tetap menjadi permainan positif, tetapi model tersebut karena berbagai alasan kini mulai kehilangan momentum. Kepentingan berbeda-beda dan setiap pihak bergerak ke arahnya masing-masing. Kalau bukan federalisasi, lalu apa? Segala sesuatu menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam mesin Eropa yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh para ekonom atau ilmuwan politik, tapi juga oleh warga biasa yang mengalami langsung permasalahan di benua ini, terutama ketika membandingkan stagnasi Eropa dengan Asia yang masih dinamis atau ketegasan kebijakan Amerika Serikat. Jika kita menyingkirkan agenda tersembunyi dalam perdebatan ini dan memandang dunia sebagaimana adanya, kita harus mengakui sebuah kebenaran mendasar. Uni Eropa adalah asosiasi negara bangsa yang tujuan utamanya tetap mengejar kepentingan nasional, bahkan ketika hal ini mengorbankan kepentingan kolektif. Uni Eropa bukanlah tujuan akhir. Bagi negara-negara anggota Uni Eropa adalah alat untuk membangun kekuatan nasional. Hal ini mungkin terdengar sesat bagi sebagian orang, tetapi setelah dinyatakan dengan jelas, hal itu menjadi hampir klise. Memang selalu seperti itu. Sejak awal, proyek Eropa tidak dirancang untuk menghilangkan kepentingan nasional, melainkan untuk menyalurkannya, untuk menciptakan permainan yang bersifat positif jumlah, alih-alih nol jumlah, di mana setiap peserta dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dan selama beberapa dekade, Uni Eropa berhasil. Seberapa efektifkah upaya tersebut masih bisa diperdebatkan, tetapi premis dasarnya bahwa Eropa lebih baik dengan uni daripada tanpanya didukung oleh bukti. Namun, dunia telah berubah drastis. Tiongkok dalam 2 generasi tumbuh dari negara terbelakang yang miskin menjadi kekuatan global. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun mempersiapkan revisi perbatasan dan berupaya memulihkan wilayah kekaisaran.
Sementara itu, Amerika Serikat mengalami perubahan besar dalam pemikiran strategis. Namun, Brussels secara mental tetap berada di era yang berbeda. Transfer perdagangan dan teknologi ke Tiongkok terus berlanjut tanpa henti, didorong oleh keuntungan jangka pendek dan pemikiran jangka pendek. Eropa Barat mengabaikan tanda-tanda peringatan berulang tentang ambisi imperialis Moskow dan secara rutin mengabaikan kekhawatiran sisi timur Uni Eropa yang berpuncak pada Nord Stream dan perusahaan pertahanan Jerman-Prancis seperti Rheinmetall atau Thales yang membantu memodernisasi militer Rusia. Pendekatan Eropa terhadap Amerika Serikat juga sama naifnya. Brussels berasumsi Amerika akan selalu membela Eropa dan menjaga kepentingan komersialnya di luar negeri. Hanya dalam beberapa tahun, semua asumsi ini runtuh. Brussels terbangun dengan kenyataan pahit, dan di atas kesalahan yang ditimbulkan sendiri muncul serangkaian krisis. Migrasi, stagnasi teknologi, kelemahan militer. Mengapa Eropa gagal secara spektakuler? Mengikuti logika Kennedy, sebagian karena Uni Eropa dalam upayanya menuju sentralisasi menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Kepentingan para pemegang saham terkuat blok tersebut diangkat menjadi kepentingan Eropa, meskipun geografi politik Eropa secara alami selalu beragam. Hasilnya adalah erosi mekanisme penyeimbang diri. Kebijakan yang salah bukan lagi masalah satu kawasan. Kebijakan tersebut secara otomatis diekspor ke seluruh benua. Jika kita menerima bahwa kepercayaan adalah mata uang yang paling mengikat dalam komunitas manapun dan bahwa membangun kepercayaan semacam itu membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan mungkin berabad-abad, maka kesimpulannya jelas. Pembicaraan tentang federalisasi masih terlalu dini. Faktanya kita sedang bergerak mundur. Penggunaan struktur Uni Eropa secara diam-diam untuk memajukan kepentingan nasional. Sebuah fakta, bukan tuduhan, dengan mengorbankan pihak lain sembari membicarakan nilai-nilai bersama, hanya memperdalam kecurigaan bersama dan mengikis kepercayaan pan-Eropa. Ini fakta yang tak bisa kita abaikan begitu saja. Betapapun meyakinkannya visi Amerika Serikat Eropa, hal itu tidaklah layak saat ini dan juga tidak bebas risiko. Mendorong Eropa menuju federalisasi dalam iklim saat ini yang ditandai oleh ketidakpercayaan, gesekan politik, dan perbedaan kepentingan dapat dengan mudah menjadi bumerang dan melemahkan kekuatan yang pernah dihadirkan oleh integrasi Eropa. Mungkin beberapa dekade dari sekarang, sebuah federasi dapat menjadi realistis jika Uni Eropa berinvestasi dalam upaya memperdalam kepercayaan di antara negara-negaranya secara bertahap. Namun, itu adalah cakrawala jangka panjang, bukan saat ini. Jadi, jika kita menerima sebagai aksioma bahwa bangsa ada dan harus ada, karena itulah lanskap Eropa yang tidak dapat diubah, maka pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam realitas itu? Seluruh narasi Kennedy mengarah pada satu kebenaran sederhana. Desentralisasi, pluralisme politik, dan persaingan di antara puluhan kerajaan dan negara kotalah yang menciptakan kondisi bagi kebangkitan bersejarah Eropa. Namun, Uni Eropa telah bergeser ke arah yang berlawanan, menuju sentralisasi dan satu garis politik tunggal. Para kritikus integrasi memanfaatkan hal ini sebagai bukti bahwa Uni Eropa harus dihapuskan sepenuhnya dan Eropa harus kembali ke persaingan negara bangsa yang murni. Masalahnya, kita tidak lagi hidup di abad ke-16. Sistem politik yang lahir di Eropa kemudian diadopsi baik secara keseluruhan maupun sebagian di hampir seluruh dunia maju. Dan begitu negara-negara dan peradaban yang lebih besar mulai menggunakan perangkat kelembagaan Eropa sendiri, skalanya yang besar memberi mereka keunggulan dibandingkan banyak negara Eropa yang kecil dan terfragmentasi. Kebutuhan akan massa merupakan salah satu alasan mendasar keberadaan Uni Eropa. Dan di dunia saat ini, alasan tersebut menjadi lebih penting dari sebelumnya. Oleh karena itu, Eropa berada dalam perpecahan struktural.
Ia membutuhkan bobot bersama, namun kekuatan historisnya selalu berasal dari desentralisasi. Dengan kata lain, Eropa harus beroperasi dalam dua batasan sekaligus. Apa artinya? Benua ini membutuhkan sentralisasi jika benar-benar diperlukan untuk mempertahankan diri secara kolektif melawan kekuatan yang lebih besar, dan desentralisasi serta deregulasi dimanapun. Persis dinamika yang diidentifikasi Kennedy sebagai mesin kesuksesan Eropa. Uni Eropa seharusnya menjadi perisai, melawan tarif Amerika Serikat yang agresif atau banjir impor Tiongkok tanpa margin, dan sekaligus arena. Arena yang mendorong persaingan, eksperimen, dan beragam model untuk mencapai daya saing. Pada dasarnya, Uni Eropa seharusnya mencerminkan Eropa abad ke-16, lanskap tempat berbagai sistem hidup berdampingan dan bersaing tanpa memaksakan pola universal pada setiap negara anggota. Jika satu negara ingin menerapkan penghematan, sementara negara lain menganut MMT, baiklah. Jika satu negara mengandalkan tenaga nuklir dan negara lain mengandalkan gas, silakan saja. Jika kebijakan pajak atau model kesejahteraan sangat berbeda, baiklah. Persaingan sistemik tanpa keseragaman yang dipaksakan. Hal ini bukan berarti Eropa harus meninggalkan Uni Eropa. Justru sebaliknya, Uni Eropa tetap menjadi perekat Eropa yang krusial, dan data menunjukkan hal itu. Sebuah studi baru yang penting tentang Brexit menyimpulkan, Brexit telah mengurangi PDB Inggris sebesar 6% hingga 8% dengan dampak yang terakumulasi secara bertahap seiring waktu. Kami memperkirakan investasi berkurang antara 12 hingga 18%, lapangan kerja berkurang 3% hingga 4%, dan produktivitas berkurang 3% hingga 4%. Oleh karena itu, menyerukan penghapusan Uni Eropa bukan saja keliru, tetapi berbahaya. Jadi, apa yang harus dilestarikan Eropa? Wilayah Schengen tanpa batas merupakan salah satu pencapaian terbesar Uni Eropa, sebuah pendorong kepercayaan yang nyata dan nyata antar negara. Serikat Pabean pada gilirannya melindungi pasar-pasar Eropa dari persaingan eksternal yang agresif, terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Ya, kebijakan perdagangan menciptakan gesekan di dalam Uni Eropa karena ekonomi anggotanya memiliki kebutuhan yang berbeda. Namun, terlepas dari ketegangan ini, manfaat dari kebijakan perdagangan yang terpadu jauh lebih besar daripada kerugiannya. Elemen ketiga kurang terlihat tetapi tak kalah pentingnya, norma teknis dan standar industri yang sama. Ini bukan tentang menghambat inovasi, melainkan tentang membangun lapisan bersama yang memudahkan perusahaan bersaing di 27 pasar. Contoh paling sederhana adalah standar keselamatan dan emisi otomotif. Produsen tidak perlu 27 versi mobil yang sama. Satu platform yang memenuhi norma Uni Eropa dapat dijual di mana-mana. Ini merupakan keuntungan struktural yang nyata, sebuah skala ekonomi yang tidak dapat dihasilkan oleh sistem regulasi yang terfragmentasi. Ketika kita berbicara tentang perisai dan tembok, mungkin tampak jelas bahwa Uni Eropa juga harus memiliki kebijakan keamanan dan pertahanan bersama. Namun beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa rapuhnya padat modal dan lagi-lagi berbasis kepercayaan di bidang ini. Banyak negara, terutama di timur, enggan menyerahkan keamanan eksistensial mereka di tangan lembaga-lembaga yang kepentingannya, seperti yang mereka duga, mungkin sedikit berbeda dari kepentingan mereka. Jika kita telusuri lebih dalam, kita akan menemukan banyak contoh lain. Namun pada tingkat makro, inilah perangkat dan atribut inti perisai Eropa dan arena Eropa. Ini mungkin terdengar kuno, tetapi contoh persaingan nasional yang mengakar kuat di seluruh Eropa tak terhitung banyaknya. Nord Stream melayani kepentingan nasional Jerman dengan mengorbankan negara-negara Eropa lainnya dan turut membuka jalan bagi perang. Di bawah Undang-Undang Chip AI Eropa, tujuannya adalah strategi semikonduktor bersama, namun setiap negara berebut untuk memikat Intel dan TSMC.
Lalu, ada proyek-proyek pertahanan utama, perisai rudal Eropa yang masih belum ada, pesawat tempur generasi ke-6 SCAF, dan tank Eropa MGCS. Semuanya merupakan studi kasus tentang berbagai kepentingan nasional. Ambil contoh SCAF. Program gabungan antara Prancis, Jerman, dan Spanyol ini bertujuan untuk mengembangkan sistem tempur udara Eropa generasi mendatang, termasuk pesawat tempur generasi ke-6. Bernilai hingga 100 miliar euro. Pilar pertamanya, pesawat itu sendiri, dipimpin oleh Dassault Aviation dari Prancis, dengan Airbus Defence and Space mewakili Jerman dan Spanyol. Program ini kini lumpuh total. Prancis dan Jerman terkunci dalam perebutan pengaruh dan kendali. Siapa yang memutuskan? Siapa yang memiliki keputusan akhir? Bagaimana arbitrase bekerja? Dassault berpendapat bahwa kepemimpinan nominalnya tidak berarti tanpa otonomi yang nyata. Sebagaimana yang dikeluhkan CEO Dassault Aviation. Pertanyaan muncul mengenai efektivitas proyek ini yang melibatkan 3 negara, di mana tidak hanya ada satu pemimpin sejati, melainkan 3 co. Bagaimana saya bisa memimpin ketika saya berhadapan dengan seseorang yang pengaruhnya 2 kali lipat? Bagaimana kami bisa memastikan manajemen proyek jika saya tidak memiliki hak untuk memilih subkontraktor di Prancis, Spanyol, dan Jerman? Saya pikir ini bukan metode yang tepat untuk menerbangkan pesawat. Yang kemudian ditanggapi oleh CEO Airbus, jika Dassault tidak menyukai pengaturan tersebut, mereka bisa saja meninggalkan program tersebut. Proyek tank Eropa, MGCS, juga tidak lebih baik. Setelah 8 tahun, proyek ini masih tertahan di tahap konsep. Ini berarti Prancis masih kekurangan tank modern dalam negeri, sementara Jerman memproduksi Leopard 2A8. Beberapa pihak berpendapat bahwa MGCS sebenarnya adalah jebakan untuk menunda program tank Prancis sendiri, kompetisi untuk Leopard. Tuduhan seperti ini muncul di hampir setiap inisiatif besar Eropa. Setiap bangsa ingin mempertahankan keunggulannya sendiri. Hal ini setua politik itu sendiri. Namun, tidak semua gagasan integratif harus diabaikan. Satu area di mana integrasi yang lebih mendalam logis dan penting adalah pasar modal Eropa. Perusahaan-perusahaan Eropa yang ingin meningkatkan skala usahanya secara rutin pindah ke Amerika Serikat karena hanya di sana mereka dapat menemukan sumber pendanaan yang sangat besar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan global. Di antara 100% perusahaan paling berharga di dunia, hanya 10 yang berasal dari Eropa, hanya 8 dari Uni Eropa. Hampir 3 kali lipatnya berbasis di Asia. Amerika Serikat mendominasi dengan 64 perusahaan. Banyak dari raksasa Amerika Serikat ingin didukung oleh talenta Eropa. Perusahaan rintisan revolusioner adalah mesin inovasi. Mereka menciptakan industri yang benar-benar baru dan bertindak sebagai polis asuransi jangka panjang untuk kemakmuran. Konsentrasi mereka di satu tempat menjamin bahwa tempat ini tetap berada di garis depan teknologi global. Dan itu demi kepentingan setiap warga Eropa. Ditambah lagi modal yang praktis disimpan di bawah kasur. Orang Eropa menyimpan 10 triliun euro dalam rekening tabungan berbunga rendah. Jumlah uang menganggur yang sangat besar. Orang Eropa jauh kurang aktif berinvestasi dibandingkan orang Amerika, dan perusahaan rintisan Eropa kesulitan mendapatkan pembiayaan yang memadai. Di sini, Eropa membutuhkan beberapa perbaikan. Yang mana? Pertama, Uni Pasar Modal. Pasar modal Eropa yang sejati dan terintegrasi. Apa artinya ini dalam praktik? Harmonisasi infrastruktur keuangan. Jika dana modal Ventura Slovenia memegang lisensi Uni Eropa, ia seharusnya dapat berinvestasi dimanapun di Uni Eropa tanpa lapisan birokrasi tambahan. Jika perusahaan rintisan Latvia menginginkan pendanaan dari Belanda, ia seharusnya tidak perlu menyelesaikan 3 proses kepatuhan hukum yang berbeda. Jika perusahaan Ceko go public, ia seharusnya dapat mencatatkan sahamnya di bursa saham Uni Eropa dengan 1 paspor Eropa. Eropa akan tetap memiliki banyak bursa saham, seperti halnya Amerika Serikat memiliki NYSE, Nasdaq, Chicago. Tetapi sistemnya akan jauh lebih fleksibel dan terukur.
Kedua, Eropa harus memobilisasi investornya sendiri. Jika Eropa mencapai tingkat aktivitas investasi seperti Amerika, setidaknya 350 miliar euro modal baru akan diinjeksikan ke pasar Eropa setiap tahunnya. Dan jangan lupa, karena keunggulan struktural pasar Amerika Serikat, banyak investor Eropa lebih memilih untuk menginvestasikan tabungan mereka di perusahaan rintisan dan perusahaan-perusahaan unggulan Amerika. Sebagian dari modal tersebut dapat kembali ke Eropa, terutama karena perusahaan-perusahaan Amerika Serikat rata-rata dinilai 25% lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan Eropa. Uni Eropa sedang bergerak ke arah ini melalui Uni Tabungan dan Investasi yang sedang berkembang. Tetapi seperti biasa, kemajuannya lambat. Kemudian muncul poin yang terus-menerus diulang, deregulasi. Salah satu alat praktisnya adalah kotak pasir regulasi di seluruh Uni Eropa yang memungkinkan perusahaan-perusahaan muda menguji teknologi baru dengan aturan yang lebih longgar alih-alih menavigasi 27 rezim nasional yang terpisah. Langkah-langkah tersebut akan membuat Eropa jauh lebih menarik bagi talenta global dan bahkan dapat menarik kembali warga Eropa yang saat ini sedang membangun perusahaan di Amerika Serikat. Visa khusus untuk talenta teknologi Eropa juga akan memudahkan pembentukan dan penyelesaian perusahaan di dalam Uni Eropa. Sementara itu, kenyataannya sangat jelas. Orang Amerika secara terbuka mengejek pendekatan Eropa terhadap isu-isu ini. Mark Andreessen dari A16 adalah contoh utama. I can't help it. It's a little bit like the principle is just do the opposite of the EU. Yeah. Like basically I think everything we've talked about so far is basically the opposite of the European approach. Para pesaing dari belahan dunia lain pun melihatnya serupa. The Economist mengutip konsultan Tiongkok yang menilai Eropa saat ini. Eropa agak mirip selir tua yang tak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah dicampakkan oleh kaisar Amerikanya, kata seorang konsultan. Eropa membenci inovasi, kata konsultan lain. Penghinaan ini terkadang dapat merembes ke dalam urusan resmi. Orang Eropa terobsesi dengan daya saing mereka. Di Tiongkok, banyak yang menganggapnya menggelikan. Eropa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan, kata artikel tersebut. Fakta bahwa kedua pesaing global ini secara terang-terangan mengejek Eropa sudah cukup mengungkap. Ejekan itu bukan karena kurangnya potensi. Tak seorang pun mengejek Tajikistan dengan segala hormat. Ejekan itu berakar pada keputusan yang buruk dan pemborosan kapasitas yang ada. Yang mengikuti dari semua ini adalah kembalinya Eropa ke pengaturan standar. Eropa mundur selangkah untuk maju dua langkah, menyingkirkan ilusi bahwa orang Eropa dapat begitu saja meninggalkan pola persaingan dan kepentingan nasional yang telah berlangsung berabad-abad. Persaingan itulah yang membentuk Eropa awal menjadi kelompok negara yang unik, cakap, dan inovatif. Namun saat ini, persaingan murni tidak lagi cukup. Negara-negara Eropa secara individual terlalu kecil untuk mencapai skala yang dibutuhkan untuk bersaing dengan Tiongkok atau Amerika Serikat. Oleh karena itu, Uni Eropa masanya, bobot gabungannya tetap diperlukan meskipun didefinisikan ulang dan dilucuti dari pengaruh sentralis yang berlebihan. Schengen, Uni Pabean, Standar Teknis Bersama, dan Uni Pasar Modal adalah mekanisme inti yang membentuk tembok perlindungan Eropa dan arena persaingan internalnya. Pada saat yang sama, negara bangsa harus mempertahankan kebebasan untuk menerapkan berbagai model pembangunan. Hal ini mendiversifikasi risiko kesalahan di berbagai unit yang lebih kecil, persis seperti yang pernah dilakukan Eropa modern awal. Hal ini juga mencerminkan realitas dasar bahwa situasi ekonomi setiap negara pada dasarnya berbeda, sehingga masing-masing negara harus memiliki fleksibilitas untuk memilih bauran kebijakan yang sesuai dengan keadaannya. MMT untuk satu negara, dan pengetatan anggaran untuk negara lain. Brussels masih dapat menetapkan tren yang luas, misalnya dengan mengusulkan aturan sandbox AI yang terpadu, tetapi persaingan yang sesungguhnya untuk mendapatkan talenta dan modal ventura harus dilakukan di antara negara-negara itu sendiri.
Bayangkan seperti ini, baik kita membuat pilihan hidup pribadi maupun keputusan strategis yang memengaruhi ratusan juta orang, kita selalu berusaha memperkirakan konsekuensi dari tindakan kita dengan cepat. Semakin sedikit variabel yang kita hadapi dan semakin baik kita memahami situasinya, semakin kecil titik buta kita. Evolusi Uni Eropa pun tak berbeda, tetapi kompleksitas sistemnya membuat konsekuensinya yang tidak diinginkan hampir tak terelakkan. Dan inilah yang telah kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagaimana diamati Nicholas Busse dalam Vaz, keyakinan bahwa Uni Eropa sebagai kekuatan moral dapat mengekspor nilai-nilainya ke dunia tidak hanya berbau neokolonialisme tetapi juga menjadi bumerang. Upaya untuk menegakkan norma-norma perlindungan anak atau iklim global merugikan perekonomian Eropa. Upaya untuk menegakkan hak suaka yang luas mendorong banyak masyarakat hingga batas sumber daya material dan budaya mereka. Mencoba mendefinisikan keamanan secara komprehensif menyebabkan ketidakberdayaan. Jawabannya bukanlah dengan memperkuat Uni Eropa lebih lanjut, sesuatu yang secara refleks dituntut oleh negara yang bertanggung jawab atas hasil ini. Uni Eropa terutama membutuhkan negara-negara anggota yang kuat, baik secara ekonomi maupun militer. Tepat sekali. Formula kesuksesan Eropa sederhana sekaligus sangat sulit. Uni Eropa hanya kuat jika negara-negara anggotanya secara individu juga kuat. Dengan menetapkan aturan yang jelas dan sederhana untuk persaingan internal, yaitu arena, dan perlindungan eksternal, yaitu perisai, negara bangsa dapat fokus untuk menang tanpa arahan pusat yang berlebihan dan seringkali kontraproduktif dari Brussels yang telah menjadi mahir dalam menghasilkan strategi besar yang akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Mengapa mereka tidak kemana-mana? Karena strategi-strategi ini runtuh begitu berbenturan dengan kepentingan nasional masing-masing negara yang masing-masing secara alami bergerak ke arahnya sendiri. Sebagaimana telah berulang kali kami sampaikan, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan atau baru. Ini adalah realitas struktural Eropa. Pulse of Business yang terkemuka telah menyuarakan kekhawatiran serupa. Komentar mereka muncul sebagai tanggapan atas lambatnya implementasi laporan Mario Draghi yang banyak dibahas tentang daya saing Uni Eropa. Lebih dari setahun yang lalu, Draghi memaparkan rencana reformasi ambisius yang bertujuan untuk mengangkat Uni Eropa keluar dari stagnasinya dalam hal produktivitas, inovasi, dan gagasan. Namun, kemajuannya sangat lambat. Dari 383 reformasi yang diusulkan, hanya 11% yang telah diimplementasikan sepenuhnya. 20% telah berjalan sebagian, 46% masih dalam proses, dan hampir 23% belum tersentuh sama sekali. Analis Gabriel Krostowski dan Ignacy Morawski memandang hal ini sebagai masalah struktural. Krostowski menulis, ini adalah contoh nyata disfungsi di Uni Eropa yang sering disinggung oleh para ekonom, pakar, dan semakin banyak politisi. Fragmentasi regulasi, budaya, pajak, dan ideologi. Fragmentasi ini berarti upaya reformasi di tingkat Uni Eropa gagal total. Oleh karena itu, proses ini mungkin perlu dijalankan dari bawah ke atas oleh masing-masing negara yang bertindak sendiri atau dalam kelompok yang lebih kecil. Morawski menambahkan, tidak ada gunanya mencoba mengatasi fragmentasi ini karena upaya semacam itu hanya akan menghasilkan reaksi negatif. Solusinya seharusnya adalah mengembalikan lebih banyak kewenangan kepada negara-negara anggota, sementara Uni Eropa berfokus pada beberapa area kritis di mana konsensus benar-benar dapat dicapai. Pembagian peran semacam itu, sebuah Uni Eropa yang bertindak sebagai tembok pelindung sekaligus arena persaingan internal, akan secara akurat mencerminkan apa yang telah kita amati dalam praktik. Namun saat ini, seluruh strukturnya ditutupi oleh berbagai lapisan strategi sentral dan kepentingan nasional yang terselubung di balik retorika kebaikan bersama Eropa. Ketidakjelasan ini merusak kepercayaan, melemahkan kepentingan kolektif, dan pada akhirnya melemahkan Uni Eropa.
Transparansi babak baru proyek Eropa ini akan membantu membangun kembali kepercayaan, mengakui ranah persaingan dan kebutuhan untuk membangun masa bersama, dapat mengarah pada pengakuan bersama dan rasa hormat terhadap berbagai kepentingan nasional, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang untuk mendamaikannya. Pasar modal yang terpadu pada gilirannya dapat menawarkan peluang untuk membangun merek-merek Eropa yang sesungguhnya. Saat ini Mercedes adalah merek Jerman dan Renault adalah merek Prancis. Namun bagi penduduk Texas atau Delaware, Tesla hanyalah merek Amerika. Para pendiri Eropa harus berpikir melampaui identitas nasional sejak awal jika mereka ingin produk mereka dianggap benar-benar Eropa. Baru setelah itu, lensa nasional dapat dilepaskan dan persepsi konsumen Eropa yang diperlukan untuk menjangkau pasar yang berpenduduk 450 juta orang dapat dikembangkan. Namun, hal ini membutuhkan strategi pengembangan dan pemasaran yang koheren. Misalnya, menempatkan berbagai bagian bisnis di berbagai negara anggota. Secara naratif, argumennya lugas. Namun Uni Eropa tetap terkunci dalam keadaan inersia di mana melakukan tindakan tegas apapun membutuhkan upaya yang monumental. Namun, dengan semangat optimisme, perlu diingat bahwa Eropa sudah memiliki satu aset terpenting yang memberinya peluang untuk keluar dari kesengsaraan saat ini, yaitu rakyatnya. Rakyat Eropa tetap berpendidikan tinggi dan terus ingin membangun serta menciptakan hal-hal luar biasa. Masalahnya adalah ekosistem Uni Eropa saat ini, seringkali karena alasan yang tidak langsung terlihat, mempersulit mereka. Brussels serta setiap negara Eropa dengan caranya masing-masing harus menemukan cara untuk membuka potensi ini. Memaksakan kerangka kerja yang kaku dan terpusat tidak akan membantu. Jika itu terjadi, perusahaan-perusahaan unggulan seperti ASML yang tak dapat disangkal luar biasa tak akan lagi menjadi anomali. Bahkan ada secerca harapan, pangsa unicorn Eropa, perusahaan dengan valuasi lebih dari $1 miliar telah meningkat sebesar 5%, mencapai 23%, level tertinggi dalam satu dekade. Perusahaan rintisan menawarkan ilustrasi sempurna tentang kebenaran universal dalam setiap proses pembangunan, baik ekonomi, teknologi, maupun politik. Satu variabel lebih penting daripada yang lain, jumlah iterasi. Kemajuan datang dari upaya, penilaian hasil, dan penyesuaian. Upaya, hasil, koreksi berulang. Sistem kapitalis demokratis yang terdesentralisasi mungkin menciptakan kondisi ideal untuk memperpendek dan mempercepat siklus ini. Uni Eropa tampaknya telah mengintervensi siklus ini begitu besar sehingga roda-rodanya terhenti. Alih-alih banyak siklus iteratif yang otonom, Uni Eropa telah menciptakan satu roda raksasa yang berputar lebih lambat dan menyerap umpan balik yang jauh lebih sedikit. Apakah tema-tema yang diangkat di sini mencerminkan keseluruhan perubahan yang dibutuhkan Eropa? Tentu saja tidak. Namun, mengadopsi asumsi awal yang akurat dan berbasis realitas membantu mengurangi inersia sistem dan kerentanannya terhadap guncangan. Eropa harus menerima kenyataan apa adanya, lalu dengan tenang berupaya menuju perbaikan, baik secara kolektif maupun di tingkat masing-masing negara. Satu langkah mundur, untuk maju dua langkah. Mungkin cara berpikir ini mulai merambah arus utama politik. Contoh nyatanya adalah wawancara baru-baru ini dengan Friedrich Merz, pemimpin negara terbesar di Eropa, Jerman, yang selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu pendukung terkuat integrasi yang lebih mendalam. Saya tidak pernah percaya pada gagasan Amerika Serikat Eropa. Gagasan itu menciptakan asosiasi palsu dengan Amerika Serikat dan pendekatannya terlalu sentralistis. Ia melanjutkan, metode integrasi telah mencapai batasnya dengan 27 negara anggota. Sekarang kerjasama antar pemerintah jauh lebih penting. Itulah sebabnya saya menganjurkan kerjasama yang lebih erat, misalnya dengan Perancis, Polandia, Italia, dan negara-negara Eropa Utara.
Banyak hal kini terjadi berkat pendekatan antar pemerintah ini, misalnya dalam respons Eropa terhadap perang di Ukraina. Jika MERS dan politisi pro-Eropa lainnya tersandung atau beradaptasi terlalu lambat terhadap realitas baru, peringatan dari para analis Tiongkok bahwa Uni Eropa dapat runtuh pada tahun 2035 mungkin terbukti hanya ramalan belaka. Dan itu akan menjadi hari yang suram bagi Eropa.